Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh sangat berbahagia karena kita boleh sama-sama bangun di pagi hari. Dan sebentar lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan di pagi hari yang indah ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya mengerti tapi kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema renungan hari ini dengan judul Mendambakan Kehadiran Allah. Terambil dari 2 Tawarik 6 ayat 12-42, namun saya tidak akan membacakan semua, hanya ayat yang ke-20 saja. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik 6 ayat 12-42. Dan di dalam pasal ini kita akan melihat doa Salomo saat meresmikan bait Allah yang baru. Saya ingin membuka pendahuluan kita dengan sebuah ilustrasi yang dapat memandu kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Bayangkan sebuah rumah megah yang baru saja selesai dibangun. Setiap detailnya dipilih dengan hati-hati, dari desain ruangan hingga ornamen yang menghiasi tembok. Namun meskipun rumah ini penuh keindahan, sesuatu yang sangat penting masih belum ada, yaitu kehadiran sang pemilik rumah. Rumah tersebut baru benar-benar hidup ketika pemiliknya memasuki pintu dan mengisi setiap sudutnya dengan kehadirannya. Dalam doa Salomo kita akan menemukan esensi dari kebenaran ini. Bait Allah yang megah baru benar-benar bermakna ketika kehadiran Allah mengisi setiap ruangnya. Dan mari kita telusuri bersama-sama makna mendalam dari doa ini dan bagaimana hal itu dapat membimbing kita dalam hidup berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Salomo dengan penuh kerendahan hati itu berdiri di hadapan umat Allah. Ia merenungkan betapa hebatnya Allah yang telah menepati janjinya untuk mendiamkan namanya di bait Allah. Namun Salomo tidak hanya terpaku pada kebesaran Allah, melainkan juga memahami pentingnya hati yang tunduk dalam berdoa. Salomo memahami bahwa bait Allah bukan hanya tentang batu dan kayu, tetapi lebih daripada itu adalah tentang hubungan antara manusia dan Allah. Dengan kata lain, Salomo ini mendambakan kehadiran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali fokus pada saat-saat ini mungkin pada diri kita sendiri, bangunan-bangunan yang fana, yaitu pekerjaan, keberhasilan, atau prestasi. Namun kalau misalnya kita melihat di dalam doa Salomo, di situ diingatkan bahwa kita itu haruslah mengisi kehidupan kita dengan kehadiran Allah di dalam setiap aspeknya. Doa Salomo ini mengajarkan kita untuk memiliki hati yang betul-betul mendambakan kehadiran Tuhan, bukan hanya sekedar pencapaian duniawi saja. Nah, bayangkan seorang pelaut yang merasa kehilangan di lautan lepas. Ketika dia sedang berlayar, dia itu tersesat. Meskipun memiliki perahu yang kokoh, tapi kalau misalnya kita melihat dia itu tersesat, dia merasa terasing, dan dia merasa begitu kecil di dalam lautan itu. Tetapi kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai pelaut itu, lalu kita melihat di langit malam saat kita berlayar, melihat bintang-bintang yang ada di langit, kita mungkin akan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, begitu juga di dalam hidup kita. Terkadang kita merasa kehilangan di tengah kehidupan yang luas dan kompleks ini, namun melalui doa yang tulus, melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari, kita seharusnya memiliki satu cita-cita atau pencapaian yang menjadi yang paling utama dalam hidup ini, yaitu mendambakan Allah
sumber kehidupan yang sejati. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, bait Allah itu merupakan bangunan fisik, bangunan berupa batu dan kayu. Tetapi di dalam perjanjian baru, kitalah bait Allah. Lantas bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari membangun bait Allah di dalam diri kita? Apakah kita hanya fokus kepada hal-hal pencapaian duniawi yang kita kejar? Ataukah kita justru malah mendambakan kehadiran Tuhan yang mengisi bait Allah di dalam diri kita ini, di dalam setiap langkah kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana doa Salomo ini dapat membimbing kita untuk memiliki hati yang selalu terbuka bagi kehadiran Allah. Demikian juga kalau misalnya kita melihat di dalam doa Salomo, kita juga dapat belajar di dalam kehidupan kita ini, terkhusus di dalam berdoa, kita belajar untuk boleh merendahkan diri di hadapan Allah. Doa bukannya hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah kepada Allah, tetapi ekspresi kerendahan hati yang mengakui bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Allah, kita tidak bisa berjalan tanpa Allah. Bukan dengan motivasi untuk sukses, untuk kaya, untuk terkenal, dan sebagainya, tapi karena makna dari kehadiran Allah itu sendiri yang mengisi sudut-sudut bait Allah yang ada di dalam hati kita ini, agar kita itu memiliki satu relasi yang dekat dengan Allah. Dan mari kita mempraktekkan kehidupan doa yang tidak hanya sekedar meminta, tapi juga selalu merindukan kehadirannya setiap hari. Kiranya firman Tuhan hari ini bukan hanya membawa kita semakin mengerti akan firman-Nya, tapi juga kita boleh mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang dikatakan sebagai anak-anak Allah seharusnya mendambakan kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Tapi tidak jarang kami hanya mengejar pencapaian-pencapaian duniawi kami yang ingin membuat kami memuaskan berhala-berhala yang ada di hati kami, tetapi kami seharusnya mendambakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami ini. Tuhan yang tolong agar kami selalu dikuduskan, agar kami boleh menjadi anak-anak Allah yang hidup, yang selalu berkenan di hati Allah. Terima kasih Tuhan, pimpin juga untuk aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.